Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan untuk materi kita. Sekarang kita membahas tentang penggunaan query hapus atau delete ya. Di mana nanti dari menu hapus ini kita linkkan nanti ketika kita klik menu hapusnya, dia akan menghapus secara otomatis data-data yang ada di dalam database ya. Jadi untuk apa data dihapus ketika data itu tidak dibutuhkan kembali ya. Oke, baik. Sebelum kita terapkan penggunaan query delete, nah di sini Bapak dulu jelaskan apa itu fungsi dan sekaligus bagaimana bentuk penulisan daripada perintah tersebut ya. Oke, penulisannya delete seperti ini ya. Nah, delete ini adalah salah satu bagian dari perintah DML atau data manipulation language ya, yang berfungsi sebagai untuk menghapus data atau record di dalam database. Baik, adapun cara penulisan daripada perintah tersebut adalah yang pertama adalah delete, kemudian from, apa nama tabelnya? Misalkan siswa. Kemudian where, berdasarkan apa penghapusannya? Contohnya kita buat berdasarkan misalkan nis atau bisa juga atribut yang lain. Tetapi itu biasanya syarat untuk menghapus data itu kita gunakan adalah data yang tidak serupa atau yang tidak sejenis ya. Kalau seperti nama dia kan ada pastinya nama yang sejenis atau nama yang sama ya. Nah, jadi kita buatlah kira-kira data-data itu yang kemungkinan tidak sama ya. Atau contoh kalau dia seperti KTP ya. Kalau dari KTP itu biasanya itu adalah data yang tidak sama itu biasanya adalah nick ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian sama dengan berdasarkan apa nanti penghapusannya? Tentunya berdasarkan recordnya ya. Oke. Baik, kira-kira begini cara penulisannya. Nah, sekarang kita terapkan perintah ini ke dalam program kita ya. Oke, sekarang di sini saya buka kembali aplikasi Dreamapper-nya. Sudah. Nah, sekarang kita buat dulu satu buah file baru, file new. Kemudian pastikan di sini yang aktif adalah PHP, kemudian create ya. Kemudian kita simpan nama filenya. Oke, hati-hati dari save in-nya. Pastikan betul-betul tersimpan ke dalam folder yang sebelumnya ya. Nah, di sini saya buat nama filenya hapus siswa.php. Kemudian save. Oke, sekarang kita masuk ke kode programnya ya. Baik. Di sini ada kode HTML, ini kita nggak pakai. Ini kita hapus. Pertama kita besarkan dulu. Oke, baik. Sekarang kita buat program untuk menghapusnya ya. Oke, sebelumnya saya perbesar dulu ukurannya ya. Klik menu view. Dari menu edit ya, menu edit. Kemudian with external editor.
Kemudian kategorinya pilih font, kemudian kode view-nya di situ ada size, saya tambahin dulu. Misalnya 20 ya. Oke kan? Oke, baik. Pertama kita buka kembali PHP-nya. Kemudian saya tutup PHP-nya. Oke. Yang pertama kita include koneksi ya. Titik PHP tutup petik 2 titik koma ya. Kita buat satu variabel untuk syarat menghapus datanya. Saya buat string nis sama dengan string underscore get. Buka kurung siku tanda petik 1, masukkan atributnya nis. Baik, ingat ya. Nis ini adalah atribut yang kita ambil tadi dari database ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini get. Apa itu fungsi get? Get itu fungsinya untuk mengambil nis atau record nis yang ada tadi di dalam database tadi. Begitu ya. Bedakan dengan post. Kalau post itu kan dia mengirim ya. Mengirim data yang kita input begitu ya. Kalau ini adalah mengambil begitu ya. Di mana nanti isinya dari variabel string nis ini adalah record nis yang ada di dalam database tadi. Begitu ya. Itulah yang kita gunakan sebagai syaratnya. Baik, selanjutnya saya buat sebuah variabel string hapus sama dengan mysql underscore query buka kurung tanda petik 2. Saya buat di sini perintahnya sesuai yang di sintaks tadi ya. Delete from nama tabel siswa. Kemudian where nis sama dengan tanda petik 1. Masukkan variabel string nis-nya kemari. String nis. Ya. Tutup petik 1. Tutup petik 2, tutup kurung, titik koma. Ya. Nah, ketika nanti datanya terhapus, pada saat kita mengklik menu hapusnya, maka halaman web tetap berada di halaman tampil. Maka kita buat di sini, include, tanda petik 2, tampil, siswa.php, tutup petik 2, titik koma. Ya. Baik, beginilah perintah untuk menghapus datanya. Oke, saya save ulang, file save. Nah, ya. Oke, sekarang kita kembali ke tampil datanya di sini ya. Jadi program yang kita buat tadi, hapus siswa, itu kita linkkan ke menu hapus. Ya. Oke, saya buka tampil siswa. Ah, ini dia. Oke, ini dia. Oke. Nah, sekarang kita linkkan ya. Menlinkkannya bukan kita lakukan seperti link biasa dari sini ya. Ini salah ya. Kalau ini namanya link biasa. Artinya kalau kita klik nanti menu ini, dia akan memanggil halaman itu. Nah, begitu. Nah, sekarang kita buat link bersyarat ya. Kenapa kita gunakan link bersyarat? Untuk melinkkan halaman hapus siswa berdasarkan nis. Nah, begitu ya. Oke, kembali ke tampil siswanya. Oke, kita blok lagi menu hapusnya. Kemudian buka kode. Nah, ini dia menunya ya. Nah, jadi sebelum menu ini, disinilah kita buat perintahnya, PHP-nya. Oke, perhatikan ya. Kita buka dulu PHP. Kemudian echo tanda petik 2 kurung siku ahref sama dengan ya. Kita masukkan nama file hapus siswanya. Hapus siswa .php ya. Nah, di sini kita tidak ada menggunakan tanda petik 2. Nah, kenapa? Karena file ini kita buat di dalam PHP.
Kecuali kalau kita buat tadi di luar daripada PHP. Itu tentunya pakai tanda petik 2 seperti ini, begitu ya. Oke. Karena kalau kita pakai tanda petik 2 di sini, seperti ini, maka program kita nanti akan error seperti itu, ya. Oke, baik, selanjutnya setelah kita masukkan halamannya, kita buat di sini tanda tanya, ya. Tanda tanya ini menyatakan adalah where-nya yang kita buat tadi di hapus siswa ini, ya. Oke. Kemudian berdasarkan apa? Nah, kita samakan dengan di sini. Berarti berdasarkan nis, kita buatlah di sini nis sama dengan, iya, sama dengan. Nah, isi daripada nis ini, ya kan? Kita ambillah dari nis yang ada di sini. Begitu, ya. Atau yang kita buat dari sini, select bintang from siswa. Oke, kita masukkan di sini. Pertama kita buat dulu adalah parabelnya, ya. String baris, buka kurung siku, masukkan atributnya nis, tutup kurung siku, kemudian tutup kurung siku aharepnya ini. Tutup ya, tutup di sini. Oke, baik. Baru masuk menunya. Kemudian sesudah menu, tutup kurung siku, kemudian /a, ya. Kemudian tutup tanda petik 2 echo, titik koma, kemudian tutup PHP. Ya. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita lihat di tab desain. Nah, di tab desain ini, maka menu hapus tadi bukan lagi kelihatan seperti ini ya. Tetapi dia sudah bentuk di dalam simbol PHP. Karena kita buat tadi programnya di dalam PHP tersebut. Begitu ya. Nah, tetapi nanti ketika kita jalankan, maka nanti menu hapusnya akan kelihatan seperti ini. Oke? Baik, sekarang coba kita save ulang atau Ctrl S ya. Save. Kemudian kita lihat hasilnya. Baik. Nah, di sini menu hapus belum terlink ya. Karena kita belum refresh. Coba kita refresh dulu. Iya. Nah, maka di sini menu hapusnya sudah terlink sesuai dengan program yang kita buat tadi, ya. Nah, sekarang coba kita arahkan ke salah satu menu. Nah, di situ coba perhatikan di bawah ya. Di bawah ya. Di bawah atau di atas taskbar, ya. Nah, di situ ada hapus siswa.php tanda tanya nis sama dengan 0087. Nah, kalau saya sorot di sini, ya, maka muncul di situ nis sama dengan 10, 11, 2. Ya, begitulah seterusnya. Berarti program yang kita buat tadi sudah benar, ya. Oke. Sekarang contoh kita menghapus misalkan nama si Jono, ya. Oke, saya klik, ya. Saya klik menu hapusnya. Si Jono aja, apakah si Jono terhapus? Sekarang kita coba ya, klik. Iya, ya. Maka terhapuslah datanya, ya. Dan dia tetap berada di halaman ini. Itulah yang kita buat tadi. Program dihapus siswanya include tampil siswa.php. Nah, seandainya kita tidak menggunakan ini, tentunya akan halaman ini akan kosong seperti itu. Ya. Baik, begitulah seterusnya. Coba saya hapus Anthony. Anthony, iya terhapus. Sekarang coba kita lihat database-nya. Apakah database-nya terhapus juga? Coba kita klik. Ya. Oke, saya refresh ya. Baik, maka datanya sudah terhapus. Oke, berarti program yang kita buat ini sudah berjalan dengan fungsinya. Ya, oke, baik. Untuk anak-anak bapak sekalian, silakan dicoba dan dipraktekkan di laptopmu atau di komputermu. Ya, perhatikan program-programnya jangan sampai salah. Oke, baik. Demikianlah untuk materi kita.
Selamat mencoba.